Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi sistem pengendalian manajemen, yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance dan dewan direktur. Untuk mengefektifkan waktu, mari saja kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi dari apa itu tata kelola perusahaan atau corporate governance. Adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip, yaitu memiliki 5 prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau fairness. Kemudian corporate governance sendiri memiliki tujuan di antaranya yang pertama melindungi kepentingan pemegang saham, yang kedua mengurangi risiko fraud atau dan manipulasi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada Hukum dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX pada tahun 2002, di mana undang-undang ini adalah Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap serangkaian skandal besar perusahaan dan akuntansi yang dilibatkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Enron, WorldCom, Tico International, dan Adelphia. Skandal-skandal ini mengguncang kepercayaan para investor dan mengungkap penipuan yang sangat meluas, sehingga pengawasan yang tidak memadai dan kelemahan signifikan dalam tata kelola perusahaan serta pelaporan keuangan. Tujuan utama dari dibuatnya hukum dan undang-undang tersebut yaitu yang pertama memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Amerika Serikat. Yang kedua, melindungi investor dengan meningkatkan akurasi serta keandalan pengungkapan informasi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas perusahaan melalui persyaratan pelaporan keuangan yang lebih ketat. Yang keempat, mencegah penipuan korporasi dengan menetapkan sanksi dan mekanisme pengawasan baru. Dan yang terakhir, memperkuat pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Adapun Dewan Direksi. Dewan Direksi sendiri merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan standar dan tujuan yang dimaksud perusahaan tertera di anggaran dasar. Dalam struktur perusahaan publik Indonesia, Dewan Direksi sendiri merupakan posisi ketiga setelah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 pada tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tugas Dewan Direksi meliputi yang pertama mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kemudian membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, kemudian risalah RUPS dan risalah rapat direksi, kemudian membuat program laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan, dan yang terakhir memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan. Di dalam tata kelola pun ada yang namanya komite audit. Komite audit sendiri merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi dalam mengelola perseroan, khususnya dalam pengendalian internal serta manajemen dan laporan keuangan. Komite audit sendiri itu bertugas membantu Dewan Komisaris untuk mendorong di mana terbentuknya pengawasan internal yang memadai, meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, kemudian mengkaji ruang lingkup serta ketepatan penugasan auditor eksternal dan tidak terbatas kepada kewajaran biaya jasa audit, pengalaman, independensi, serta objektivitas. Selain itu, menguraikan tugas dan tanggung jawab komite selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh audit eksternal, di mana surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham modal. Yang selanjutnya yaitu ada komite kompensasi, di mana komite kompensasi adalah kelompok anggota independen dari Dewan Direksi Perusahaan yang bertanggung jawab untuk
merancang, mengawasi, dan mengoptimalkan paket kompensasi eksekutif dengan mengevaluasi secara cermat kompensasi eksekutif, rencana insentif, dan keselarasan dengan tujuan perusahaan. Adapun peran dan tanggung jawab dari komite kompensasi yaitu pengawasan kompensasi eksekutif, mengevaluasi kinerja, kemudian manajemen rencana insentif, pengungkapan kompensasi dan tata kelola, kemudian komite kompensasi gaji dan reputasi, yang terakhir komite kewenangan di atas kapal komite yang efektif. Yang selanjutnya ada pengendalian internal. Pengendalian internal sendiri menurut KOSO tahun 2013 ayat 3 yaitu pengaruh dari Dewan Direksi di mana entitas manajemen dan personil lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan baik terkait dengan operasi, pelaporan maupun kepatuhan di mana dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan. Pencapaian tujuannya pun sebagai berikut. Yang pertama, adanya efektivitas dan efisiensi operasi, kemudian keandalan pelaporan keuangan. Yang terakhir, adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun komponen-komponen pengendalian internal menurut KOSO antara lain, yang pertama itu lingkungan pengendalian, kemudian penaksiran risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dan yang terakhir adanya auditor. Mungkin rekan-rekan semuanya di sini tidak asing dengan kata auditor. Auditor sendiri merupakan profesional yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi, serta memberikan opini atas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan, di mana audit juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal. Adapun jenis-jenis audit, yang pertama ada audit eksternal, kemudian ada audit internal, ada auditor forensik, kemudian ada auditor sistem informasi, di mana mereka semua menerapkan 5 pilar dari Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Yang terakhir adalah kesimpulan, tata kelola perusahaan yang baik memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Di mana Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002 memperkuat pengawasan manajemen, pengendalian internal, dan independensi auditor untuk mencegah adanya fraud. Kemudian Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Kompensasi, Pengendalian Internal, serta Auditor memiliki peran penting dalam menjaga keandalan laporan dan menciptakan nilai panjang bagi perusahaan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.